Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu pada malam hari ini untuk membicarakan tentang masalah zakat. Karena zakat ini sudah sampai kepada jilid 4. Jilid pertama salat fardu. Jilid kedua salat sunnah. Jilid ketiga salat Jumat dan salat berjamaah. Jilid yang ketiga kemarin sudah salat janazah. Sekarang tentang zakat. Zakat secara bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Karena itu zakat berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Itu secara bahasa. Kalau secara makna syariat, zakat adalah bagian harta yang telah ditentukan dari harta tertentu pada waktu tertentu dan dibagikan kepada golongan tertentu. Bagian harta yang dikeluarkan ini dinamakan zakat. Karena ia akan menambah dan memperbanyak harta tersebut dan mencegah malapetaka yang mungkin menimpa harta tersebut dan juga dapat mensucikan jiwa yang mengeluarkan zakat. Akhirnya disimpulkan bahwa zakat itu sebenarnya membersihkan diri orang yang mengeluarkan juga harta yang dikeluarkannya. Jadi bukan hanya hartanya saja yang suci, tapi dirinya juga jadi suci. Ya. Jadi menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati, memperkembangkan harta jadi makmur. Semua ini terangkum dengan satu ayat. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Di sini perintah untuk ambil zakat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, nanti sebagian kita akan rinci berapa banyak tuh. Ya, sebagiannya berapa banyak. Dengan zakat itu kamu membersihkan. Dengan zakat itu kamu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan. Ya. Dan mensucikan
membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka, jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini fungsinya ternyata zakat itu untuk membersihkan dirinya dan untuk membersihkan hartanya. Berarti kalau orang nggak ngeluarin zakat jadi apa tuh? Dirinya kotor dan memakan yang belum dibersihkan, ya makan yang haram juga. Ya. Karena ada bagian orang lain yang Allah titipkan di harta kita. Itulah zakat. Ada bagian fakir miskin yang Allah titipkan sama harta kita itu. Jadi ketika kita menerima harta yang sudah cukup, nanti kita akan bicarakan harta tertentu tadi, belum semua milik kita. Karena ada hak orang lain di situ. Nah kalau dimakan semua gimana? Ya makan hak orang. Hak orang dimakan juga. Makanya jiwanya jadi kotor. Hartanya jadi kotor. Kalau jiwanya sudah kotor, ya dirinya secara keseluruhan juga kotor. Untuk itulah fungsi zakat yang Allah wajibkan setelah sholat. Coba kita bandingkan berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah rendengkan antara sholat dan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Ya. Alladzina yuqiminas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak ayat seperti ini. Ya. Kemudian hukum dan kedudukan zakat. Sebelum saya bicara itu, tadi sudah saya katakan kita bisa buka dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat ke-19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yaitu yang tidak meminta. Ya. Ada orang yang mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak mau meminta. Kata Allah apa? Orang miskin yang tidak mau minta, yang kau anggap mereka orang kaya. Karena mereka tidak mau datang ke tempat kita minta-minta. Tapi kita harus tahu dia miskin. Kalau miskinnya minta, udah jelas, kasih. Tapi ada orang miskin yang tidak mau minta. Makanya kan di masyarakat kita biasanya ada pendataan ya. Pendataan orang miskin, mungkin dari RT. Ya, tapi sebenarnya dia tidak minta. Tapi sebenarnya dia punya hak. Karena di sini kata Allah, dan pada harta-harta mereka ada hak. Ya, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang yang infak kepada orang-orang yang tidak meminta ini harus diketahui. Karena mereka tidak mau minta. Tapi kita tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak mampu. Makanya Allah bedakan antara fakir dengan miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Mana yang duluan? Fuqara atau masakin? Fuqara dulu. Bedanya apa? Kalau fuqara tidak punya penghasilan sama sekali, itu fuqara. Kalau masakin itu punya penghasilan tapi nggak cukup.
Ya? Bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan semua pas nanti. Pas beli mobil juga ada. Ya. Ya, semua pas-pasan namanya itu. Bukan. Dia punya penghasilan tapi tidak cukup. Oleh karena itu dalam surat 9 ayat 60 ini pembagian. Coba kita lihat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, dahulu mana ini? Fuqara dulu kan? Wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kalau kita lihat dalam ayat ini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi didahulukan oleh Allah adalah fuqara. Ya. Fakir. Fakir itu kalau beberapa ayat didahulukan daripada miskin atau masakin. Karena Allah Maha tahu. Miskin punya dia penghasilan tapi nggak cukup. Tapi fakir tidak punya sama sekali. Maka didahulukan. Coba lihat footnote-nya. Surat 9 ayat 60 tadi. Biar jelas. Ada 8 golongan nggak di situ? Silakan Pak Basuni. Orang yang amat berkah hidupnya, yang mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup kehidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Tiga, pengurus zakat, Amil. yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pembagian harta zakat. Ya. Empat, malah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak. Dan 1 juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang-orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang. Gharimin itu orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat. Iya. Walaupun dia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah, Bismillah. Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam. Iya. Dan kaum muslimin. Iya. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu bukan maksiat, mengalami kebentaraan dalam perjalanannya. Iya. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau antum punya uang, lalu sejumlah uang yang harus dibagi ke 8 golongan tersebut, kadang-kadang tidak bermanfaat. Makanya kalau kita mau membagikan zakat secara langsung, kata para ulama, mulai apa yang dimulai oleh Allah. Tapi kalau pemerintah yang menjalankan zakat ini harus memikirkan 8 golongan itu. Itu bedanya. Tapi kalau kita mau langsung bayar zakat, dahulukan apa yang didahulukan Allah. Ya. 1 juta dibagi 8. Kalau 1 juta ya. Kalau kurang dari itu. Lagipun Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, tidak mesti kepada 8 golongan tersebut.
boleh dibagikan walaupun beberapa golongan. Tapi mulailah apa yang dimulai oleh Allah, yaitu fuqara, orang fakir dulu. Ya, jelas? Kemudian hukum zakat fardu ain. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Ya. Hukum zakat itu adalah fardu individual. Tapi bagi yang mampu, yang sudah terkena kewajiban. Ya. Kewajiban ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah juga ijma'. Adapun dalam Al-Quran, ayat yang sudah saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Ya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam kalimat warka'u ma'arraki'in itu adalah untuk salat berjamaah. Tapi kan kita sudah bahas itu. Ini kita bahas masalah zakat. Ya. Jadi di sini dengan tegas Allah rendengkan ayat ini dengan sholat. Berarti kewajibannya setara dengan sholat fardu. Ya. Zakat itu wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini ancaman. Pertama dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ini ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fis sabilillah fabassirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakat, yaitu tidak menafkahkan di jalan Allah, yaitu zakat, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Apa siksanya? Ayat 35-nya coba dibuka lagi. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Simpan untuk dirimu sendiri tanpa mengeluarkan zakat. Jangan sampai nanti berarti nggak boleh simpan uang. Bukan. Ya boleh, kalau mau simpan silakan, harta simpanan silakan. Yang penting dikeluarkan zakat. Kalau tidak, emas dan perak tadi dipanaskan di neraka, ditempel di dahi, di lambung dan di punggung. Ya, sambil berkata, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi sebelum dipanaskan, tempel ke dahi, di lambung dan punggung. Sekarang pulang,
lihat hartanya udah berapa. Nanti kita baru bicara nisab. Ya, kalau enggak siap-siap untuk dipanaskan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran, silakan yang lain dicatat. Ayat 180. Surat yang ketiga, ayat 180. Benar enggak? Coba lihat dulu. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. Dari mana hartanya dapat? Berdasarkan ayat ini dari Allah. Jangan kayak jadi korun. Sebenarnya saya memiliki harta ini karena ilmu saya, makanya korun dibenam ke dalam bumi ya. Maka sekarang dalam harta karun, harta korun, ya kan? Nah, karena Allah sudah memberikan harta dengan karunia-Nya, jangan sampai kita menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, apa yang dikeluarkan zakatnya berarti itu bukan harta simpanan. Jadi yang disebut harta simpanan dalam ayat yang tadi adalah harta yang belum dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah dikeluarkan zakatnya, boleh disimpan. Dari as-sunnah yaitu zakat merupakan rukun Islam, rukun ya. Artinya rukun. Sesuatu rukun itu tidak boleh tidak. Tanpa tersebut berarti batal keislamannya. Namanya juga rukun Islam. Ya. Tanpa menunaikan zakat berarti Islamnya batal. Ya, tidak bisa dikatakan Islam lagi karena ini merasakan rukun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5. Pertama apa? Bersahadat, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah jika mampu, istata'tum mampu. Kalau mampu. Kemudian dari Jabir bin Abdullah dia berkata, aku melakukan janji atau bai'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Muslim apabila dia minta nasihat. Ya, hadis ini Bukhari Muslim. Bagaimana kalau nggak minta nasihat? Dinasihati apa enggak? Ayo. Ada yang tidak mau minta nasihat, tapi kita beri nasihat atau tidak? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Walaupun tidak diminta, tetap kita berkewajiban memberi nasihat. Watawassaw bis-sabr, apa? Nah, hak dulu ya, baru sabar ya. Iya. Jadi kita memberi nasihat baik yang minta maupun tidak. Tapi kalau yang sudah minta itu menjadi hak
hakul muslim 'alal muslim sittun. Pernah dengar gak? Hak terhadap muslim, ya, muslim terhadap muslim yang lain 6. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, apabila dia minta nasihat, maka nasihati dia. Salah satu di antaranya 6 tadi, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari usaha yang baik atau halal, Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Kemudian memeliharanya harta sedekah tersebut untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara kuda yang kecil sehingga menyerupai gunung. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan tidaklah sebuah kaum yang enggan mengeluarkan zakat, melainkan mereka tidak akan mendapat setetes pun dari curahan hujan. Kalau saja tidak ada binatang-binatang, maka mereka tidak akan mendapat curahan hujan. Hadis ini disahihkan oleh Albani dari riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini sebenarnya makan hujan ini gara-gara binatang, ya. Kalau nggak ada binatang, nggak ada hujan ini. Apalagi kalau orang-orang yang tidak bayar zakat, bakhil, ya. Oh, rupanya haknya binatang yang kita makan juga, ya. Kemudian dari Muadz bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, sedekah memadamkan atau menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, dan beliau berkata hasan. Kemudian tadi sudah kita baca yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan tadi yang sudah kita baca. Nanti dicatat saja. Zakat disebut juga sebagai sedekah. Memiliki pedoman kata sodako yang berarti benar, ya. Menunjukkan kebenaran, kesungguhan orang yang mengeluarkannya untuk meraih ridha Allah. Ya, itu kata Syekh Utsaimin dalam Syahrul Mumti. Jadi ternyata zakat ini juga dikatakan sedekah, sodako, artinya benar. 2 ayat tadi yang saya bacakan, sebenarnya Allah mempergunakan kalimat sodako. Coba lihat, ya kan? Innamas sodako. Padahal maksudnya apa? Sesungguhnya zakat. Ya, begitupun dalam surat 9 ayat 103 tadi. Juga Allah mempergunakan kalimat sodako. Kemudian Nabi SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya. Dan kemudian beliau juga SAW bersabda, 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu seorang yang bersedekah tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Tangannya diumpetin. Orang yang dekat pun jangan tahu. Lebih baik mana? Sedekah terang-terangan atau sedekah sembunyi-sembunyi? Pilihannya pasti jawabannya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh lah. Orang Allah bilang boleh. Ya. Tapi kalau kita terang-terangan, tujuannya apa? Syiar. Syiar, ya. Supaya orang lain mencontoh. Antara syiar dan riya, setipis apa kira-kira? Niatnya syiar, yang tersembunyi apa? Riya. Tapi kita tidak boleh menuduh saudara kita riya, ya. Yang penting kita tahulah mana yang lebih baik.
Secara terang-terangan Allah perintahkan dalam surat 14 ayat 31. Coba baca. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh, ya siapa bilang nggak boleh? Allah bilang boleh. Ya, pilih aja. Kalau kita bisa menjaga hati kita jauh dari riya, silahkan terang-terangan. Sebagai syiar. Biarlah dia dan Allah saja yang tahu. Orang lain tidak berhak untuk ikut campur masalah hati. Ya, tapi kita tahu. Kita bisa memilih yang terbaik. Karena kita diberi akal dan kita diberi pilihan oleh Allah. Makanya orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya dari riya tadi sebaiknya menyembunyikan. Tapi kalau tanya boleh apa enggak, ya boleh. Orang ayatnya begitu. Baik, pertama kita buka dalam surat 14 ayat berapa tadi? Silakan baca. Ya. Sebelum datang hari jika tidak ada lagi jual beli dan bertahan. Iya. Sirrau wa alaniyah. Sir. Diam-diam. Diam-diam. Ya. Makanya ada kawin sir. Cuma orang kita ngomongnya kawin siri. Kawin siri. Diam-diam. Ya. Ini di sini Allah mempergunakan kalimat sirrau alaniyah. Sembunyi ataupun terang-terangan. Silakan kata Allah. Silakan. Ya. Di sini tidak diberikan pilihan oleh Allah. Silakan mau terang-terangan boleh, mau sembunyi boleh. Ya, sebelum datang apa? Sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan. Sekarang Allah yang memilihkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Baca lagi. Intu bodas sadaqah. Nah, sedekah lagi. Sedekah di sini. Ya, baca akhir. Ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Iya. Allah akan teliti apa yang kamu kerjakan. Iya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ini sama seperti bahasa Inggris. Ada good, ada better, ada best. Ya. Tapi di sini kalau kita lihat, jika kamu menampakkan sedekahmu, intu badus sadaqati fani immahi, maka itu baik, baik sekali, masih baik. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'u fahuwa khairul lakum. Ya, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, kenapa Allah pilih fakir lagi? Allah tidak katakan miskin dalam ayat ini, Allah pilih tetap fakir. Tadi sudah kita jelaskan, ya, didahulukan fakir. Karena ayat ini pun begitu. Ya.
maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sedekah itu atau zakat itu bisa menghapuskan kesalahan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah seorang yang memiliki harta simpanan kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dibakar di neraka, didatangkan kepadanya lempengan besi panas dan disetrikakan kepadanya dari bagian rusuk dadanya hingga dahinya, sampai Allah menghukumi hambanya pada suatu hari di mana jarak lamanya adalah 50.000 tahun. Lalu diarahkan ke jalannya masing-masing, ke surga atau ke neraka. Dan tidaklah seorang yang memiliki unta kemudian tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dilempar kepadanya, yaitu unta-unta itu dihamparkan, ya, yang seluas bumi. Unta-unta tersebut akan selalu menendanginya dan menginjak-injaknya. Apabila bagian terakhir barisan unta-unta itu telah berlalu, maka barisan yang pertama akan dikembalikan lagi sehingga Allah menghukumi hambanya yang tidak berzakat tadi selama 50.000 tahun. Ya. Kemudian diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Dan tidaklah seorang yang memiliki kambing kemudian tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dilempar kepadanya hamparan bumi yang luas. Kambing tersebut akan selalu menginjak-injaknya dengan tanduknya menyeruduknya yang tidak bengkok dan tidak runcing. Apabila bagian terakhir dari barisan kambing-kambing itu telah berlalu, maka barisan yang pertama akan dikembalikan lagi sehingga Allah memutuskan hukum bagi hambanya tersebut selama 50.000 tahun. Ya, menurut perhitungan kalian. Kemudian diperlihatkan jalan ke surga atau ke neraka. Hadis ini memang seakan-akan membatasi yang dizakati. Ya. Yang dizakati nanti kalau kita masuk kepada zakat hewan ternak cuma 3, ya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya. Kuda nggak kena zakat, Pak. Ya, nggak ada tuh kuda kena zakat. Yang ada cuma 3. Kemudian hukum yang menolak mengeluarkan zakat, para ulama telah ijma kafir hukumnya. Yang menolak zakat hukumnya kafir. Ya. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa dia berkata orang yang enggan menunaikan zakat karena kikir dihukumi kafir. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas. Pendapat ini didukung oleh sebagian pengikut Imam Ahmad dan Imam Hanafi berdasarkan surat 9 Surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata wa ikhwanukum fid din. Wa nufaddilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dan Allah menetapkan persaudaraan dalam ayat tersebut melalui 3 kriteria, yaitu tobat, sholat, dan zakat. Jadi yang nggak mau keluar zakat tidak dianggap saudara seiman. Ya, kalau sudah tidak dianggap saudara seiman berarti kemana tuh? Ya tidak dianggap saudara seiman, ya berarti kafir kan. Adapun mayoritas ulama menyatakan bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat karena kikir tanpa mengingkari kewajibannya, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar. Ya. Dan mendapat ancaman keras pada hari kiamat
namun tidak dikategorikan orang yang keluar dari agama. Berdasarkan hadis-hadis tadi. Tetap disiksa, dosa besar, ya, ada ancaman-ancaman tadi, tapi tidak dikatakan kafir. Ini pendapat mayoritas. Ya. Dan inilah pendapat yang benar sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat dan hukuman baginya, setelah itu beliau bersabda, kemudian ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Seandainya tidak ada pilihan baginya untuk ke surga, maka dikatakan mutlak menjadi orang kafir. Berarti ada pilihan. Ya, yang penting tidak mengingkari kewajiban zakat. Adapun orang yang enggan bayar zakat karena kikir, dia terkena dosa besar dan diancam dengan ancaman yang tadi sudah kita bahas ayat-ayatnya. Ya. Kemudian syaratnya wajib zakat, ya orang merdeka. Karena hamba sahaya tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Ya, karena dia juga dikuasai. Kemudian beragama Islam, ini mutlak. Tadi sudah kita lihat ayatnya. Kemudian ditambah dengan surat At-Taubah ayat 54. Silakan lihat dalam surat 9 ayat 54. Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah atau infak-infaknya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ya. Maka dengan demikian, yang sudah terkena kewajiban Islam, orang sudah ngaku Islam berarti berkewajiban mengeluarkan zakat. Tentang anak kecil dan orang gila, ini ada rinciannya. Karena keumuman nas menunjukkan kewajiban zakat pada harta orang kaya secara mutlak. Tidak ada pengecualian di antaranya anak kecil atau orang gila. Maka seorang wali harus bertanggung jawab atas proses mengeluarkan zakat tersebut. Ini pendapat yang kuat didukung oleh mayoritas ulama, juga para sahabat seperti Umar, Ali, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, serta Jabir bin Abdullah, dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Artinya, ada penjelasan di dalam pembahasan ini, seandainya seorang wali menguasai harta anak yatim atau anak kecil tadi, atau menguasai harta orang gila, maka walinya wajib mengeluarkan zakat. Ya, baik harta itu dikuasai oleh walinya itu, padahal harta itu boleh jadi harta, maka ada beberapa penjelasan nanti kita akan temui. Harta anak yatim itu tetap terkena zakat. Yang mengeluarkan zakatnya siapa? Walinya yang menguasai harta tersebut. Ya. Kemudian zakat hutang. Jika orang yang berhutang adalah orang kaya yang yakin dia dapat melunasinya, maka zakatnya harus dikeluarkan dengan menggabungkan antara harta pribadinya dan hutang yang ada di tangan orang kaya tersebut. Ya. Setelah mencapai haul, ukuran 1 tahun. Ini pendapat Umar bin Khattab, Utsman, Ibnu Umar, dan para sahabat dan tabi'in. Dan ini menjadi ijma di kalangan para ulama. Ya, jadi kalau kita umpama ada
Piutang ya, kalau bahasa kita piutang ya. Orang yang ngutang sama kita, yakin harta itu akan kembali. Maka zakatnya termasuk yang ada di tangan orang itu. Karena kita yakin harta itu akan kembali. Dan digabungkan dengan harta yang kita pegang untuk mencapai nisab. Kalau terpisah, mungkin tidak jadi nisab. Ya, untuk penggabungan ini maka mencapai nisab dan haulnya 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, jika orang yang berhutang adalah orang miskin dan sulit untuk diharapkan untuk kembali uang tersebut, maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak perlu dizakati harta tersebut sebelum kembali ke tangan kita. Karena tidak lagi diharapkan harta tersebut. Walaupun ada di tangan orang, tapi tidak diharapkan harta tersebut. Karena yang utang ini sudah miskin, tidak sanggup bayar, ya sudah nggak perlu dizakatin sebelum harta itu kembali ke tangan kita. Ya, barulah terkena kewajiban zakat. 3. Jika kita yang memiliki hutang, maka dibayar dulu hutangnya, baru ditunaikan zakatnya. Contoh, jika seorang memiliki uang 30 dinar dan dia berhutang 5 dinar, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 25 dinar. 25 dinar sudah terkena wajib zakat apa belum? Batasan wajib zakat berapa dinar? Loh, saya udah baca berulang kali loh hadisnya. Batasan wajib zakat berapa dinar? Baik. Buka hadis 607. 627. Saya lagi baca, antum nanti nanya. Saya kan sedang baca, seandainya kita memiliki uang 30 dinar. Ya, perhatikan dulu nih. Lalu saya punya hutang 5 dinar. Maka saya wajib bayar zakat 25 dinar. Ya kan? Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, harta utang tidak dibebani zakat hingga dikembalikan. Nanti baru baca hadis itu, saya kan nanya, sambil yang ngintip-ngintip aja dulu. Nanti kan bisa jawab. Dari Utsman bin Affan ia berkata, ini adalah bulan zakat kalian, maka barang siapa yang memiliki tanggungan hutang, hendaklah melunasinya dulu hutangnya. Hingga kalian mendapatkan harta kalian secara utuh, dan setelah dibayarkan hutang, maka wajib dizakati. Nisabnya adalah berapa? Berapa dinar? Tuh baca. Nomor 27, coba baca dulu. Berapa dinar? Atau sebelum baca saya nanya. Kalau saya sisanya tinggal 15 dinar, bayar zakat enggak? Iya, karena udah lihat tadi. Coba kalau belum lihat. Ayo baca. Ayo dong, baca yang keras. 627. Dari Aminah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila ada bagimu 200 dirham dan riwat atas 1 tahun, maka zakat padanya 5 dirham. Dan tidak wajib atasmu suatu jika ada bagimu 20 dinar dan riwat atasnya 1 tahun, maka zakat padanya setengah dinar. Dan apa-apa yang lebih, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan tidak ada di satu harta zakat bisa liwat atasnya 1 tahun. Nah, berarti 20 dinar baru terkena
wajib zakat yang sekarang sudah terkenal di masyarakat kita. 20 dinar itu adalah senilai dengan 85 gram emas. Ya. Walaupun Abu Malik dalam kitab ini memerinci lebih jelimet. Kalau emasnya 24 itu 85 gram. Kalau emasnya 23 itu 97 gram. Kalau emasnya karatnya 22, 113 gram. Pusing nggak? Udah, yang diingat aja, 85 gram emas, ini sudah masyhur. Ya. Di kepala seorang muslim sekarang yang tersimpan, coba tanya, berapa? Pasti jawabnya 85 gram. Betul nggak? Ya, punya 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Itu nisab. Ya, haulnya 1 tahun. Sudah jelas. Tidak ada zakat kalau tidak ada haul. Ya. Beda dengan zakat pertanian atau zakat perkebunan. Itu setiap kali memetik hasil. Tidak boleh ambil ijtihad. Zakat pertanian dan perkebunan ini untuk setiap kali terima gaji. Nggak ada, nggak boleh. Karena tidak ada zakat gaji. Perhatikan itu. Ya. Kecuali gajinya disimpan 1 tahun. Dan sudah mencapai nisab, maka dia boleh mengeluarkan zakat. Walaupun belum sampai haulnya. Jadi yang patokannya itu sebenarnya nisabnya. Kalau haul boleh dimajukan, tapi tidak boleh dimundurkan. Pertanyaannya bakal muncul, boleh nggak saya bayar zakat sebelum waktunya? Haulnya belum masuk. Boleh. Tapi kalau belum masuk nisabnya boleh apa bayar? Enggak boleh, karena memang tidak ada kewajiban untuk bayar zakat sebelum nisabnya mencapai 1 nisab. Tapi kalau haulnya boleh dimajukan. Ya. Itu yang ada pada hadis 632. Baca. Biar tuntas dulu. Habis itu baru kita tanya jawab. Hadis 632. Dari Ali bahwasanya Abbas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengeluarkan zakat sebelum sampai waktunya. Maka ia bolehkan dia tentang itu. Iya. Sebelum waktunya boleh. Tapi kalau sebelum nisabnya tidak boleh. Ya. Kemudian kalau zakat pertanian, jadi begini dulu, kita simpulkan dulu. Zakat emas, perak sama seperti zakat uang yang disimpan. Standarnya sekarang uang, karena tidak setiap orang kita nyimpannya emas. Tapi konversinya ke emas atau perak. Nisab mana yang lebih duluan dicapai? Itu yang dikeluarkan zakatnya. Tapi umumnya para ulama sudah mempatok, pokoknya nisabnya 85 gram emas dulu. Ini yang umum. Walaupun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, diantaranya Syekh bin Baz dalam Lajnah Ad-Daimah pernah berfatwa, nisab yang mana yang lebih duluan tercapai. Kalau nisab peraknya yang duluan tercapai, ya berarti nisab peraknya yang dikeluarkan. Karena Rasulullah SAW tadi memulai apabila seseorang sudah memiliki 200 dirham. Ya. 200 dirham setelah dihitung ternyata 595 gram perak. Catat. 595 gram perak itu senilai dengan 200 dirham. Ya. Maka kalau sudah ada senilai itu, maka wajiblah kita keluarkan zakat kalau sudah tersimpan 1 tahun. Karena Rasulullah SAW memulai dengan 200 dirham. Kemudian kalau zakat pertanian,
Allah sebutkan dalam surat 6 ayat 141. Silakan dilihat. Surat 6, surat Al-An'am ayat 141. Agak panjang, tolong baca. Silakan. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih. Iya. Pada waktu memetik hasilnya. Jadi kalau panennya berapa kali? Kalau umpama kita sekarang lebih cepat ya. Ya, karena ada beberapa kemajuan, padi itu bisa panennya setahun bisa berapa kali? 3 kali ya. Tuh, 3 kali. Bisa lebih cepat nggak? Belum. 3 kali ya? Iya, baik. 3 kali berarti 3 kali metik. Nah, nisabnya berapa jumlah padi yang harus kita miliki dulu baru keluarkan zakat? Waktunya kayaknya nggak cukup lagi udah. Ya. Nah, insya Allah yang akan datang kita teruskan lagi tentang jumlah-jumlah nisab dan hukum yang terkait. Ya. Karena ini ada rincian-rincian yang lebih jelas yang akan kita bahas per rinci apa? Berapa yang kita miliki, berapa kilo yang sudah jadi apa? Beras, apakah padi yang dizakati atau berasnya yang dizakati? Ini semua nanti kita akan bahas. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya padinya boleh dizakatkan sebelum jadi beras. Tapi sebagian ulama memilih kalau sudah jadi beras karena boleh jadi padinya setelah digiling yang awalnya kilonya sudah cukup. Ternyata setelah digiling nggak masuk nisab ya berarti tidak perlu dizakati. Ya. Ini ada pendapat-pendapat yang insya Allah kita akan bahas secara rinci. Ya, ini masalah zakat. Hukum harta yang diinvestasikan seperti apa? Insya Allah nanti kita bahas. Sekarang, yang belum terjawab, kalau antum tanya, saya jawab. Tapi kalau tidak tertanya, ya saya simpan untuk yang akan datang. Karena kalau sudah ditanya, ya harus dijawab, kan gitu ya. Tapi kalau memang belum ditanya, berarti kita simpan masalah bab ini untuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan, antum mau bertanya. Dibatasi soalnya. Udah lewat 10 menit ini. Ya. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1/8. Di sini Allah tidak katakan amil zakat itu harus miskin atau kaya. Yang penting ya segala sesuatu memang harus dengan ilmu. Ya. Iya. Betul, tidak. Jadi kalau memang dia berhak untuk mendapatkan 1/8 daripada harta yang terkumpul dari zakat tersebut. Ya, karena memang Allah yang tentukan tadi. Amilin itu sendiri adalah kolektor zakat. Ya, tentu dengan ilmu lah segala sesuatu, karena dulu pada zaman ayat ini turun ada kolektor zakat. Sekarang sudah tidak ada ya. Iya, kan kalau dulu memang sudah orang yang datang untuk ambil zakat. Makanya di sini ada perintah ambil zakat mereka. Khudh min amwalikum. Ambil harta mereka. Allah perintahkan ambil tadi dalam surat
At-Taubah ayat 103 tadi. Jadi, dan dia punya hak untuk mendapatkan 1/8 tadi. Iya. Apalagi? Tapi kalau dia mau melepaskan haknya juga nggak apa-apa ya. Dia punya hak. Tapi umpama kolektor zakat mengatakan, udah saya jatahnya nggak usah, kasih aja sama orang miskin, nggak ada apa-apa juga. Tapi dia punya hak yang Allah berikan haknya, 1/8 daripada harta tersebut. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah untuk orang meninggal. Saya tidak tahu ada dalilnya. Jadi zakat fitrah itu kata Rasulullah SAW untuk orang yang hidup. Ya, sebagaimana sasarannya orang miskin agar hari tersebut tidak lagi minta-minta. Kalau sudah meninggal tidak ada zakat fitrah. Ya, untuk hidup yang kecil, yang dewasa, yang anak-anak. Bahkan kalau ada seorang bayi yang lahir sebelum sholat Id, dia wajib di zakat fitrah Id. Baik, kita buka dalilnya dulu 647. Atau dari 646 biar tahu siapa-siapa yang terkena zakat fitrah atau zakat fitri kalau kita bilang zakat berbuka. Bukan fitrah. Fitr. Coba. 647. Dari Umar, dia berkata Rasulullah SAW telah mengharamkan zakat fitrah 1 stok dari kurma atau 1 stok dari syair atas hamba dan orang merdeka. Hamba dan merdeka terus. Dan laki-laki dan perempuan. Dan yang kecil dan yang besar dari dan dia perintah supaya dikeluarkannya sebelum orang keluar sholat. Ada nggak untuk orang mati? Nggak ada. Berarti kalau ada zakat fitrah untuk orang mati, bikin sendiri hukumnya. Ngada-ngada itu, ya tidak ada. Kemudian sasarannya orang miskin 647 tadi. Dan bagi ibu dengan Islam yang selamatkanlah mereka daripada minta-minta pada. Iya, sasarannya tetap orang miskin ya. Jadi lebih utama kepada orang miskin karena tujuannya jangan sampai mereka pada hari tersebut minta-minta. Jadi situ Rasulullah SAW telah membatasi hamba sahaya maupun orang merdeka, ya, perempuan dan laki-laki, yang orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan ijma mengatakan kalau anak kecil lahir pada hari di mana belum sholat Id, berarti dia terkena wajib zakat fitri. Itu ya Pak ya. Jadi tidak ada zakat fitri untuk orang mati. Dah. Apalagi? Ya. Kalau mencicil emas di Enggak boleh. Enggak boleh. Emas tidak boleh dicicil. Emas itu harus dibeli cash. Ya, karena emas dengan emas. Itu enggak boleh yang namanya dihutang. Karena harga emas itu bisa naik, bisa turun. Jadi harus ketika itu emas dengan emas. Atau emas dengan uang tadi. Harus selesai pada hari itu. Tidak boleh dicicil. Ya, itu termasuk riba. Ya. Dan itu sudah ada fatwa tentang itu secara tegas. Ya, tidak boleh hutang emas. Maksudnya cicil maksud saya. Kalau hutang boleh, hutang emas yang nanti bayar emas kan gitu ya. Ini nanti ada perjanjian. Tapi kalau cicil emas itu tidak boleh. Itu riba. Ya, apalagi? Silakan.
Masih 15 menit? Iya. Zakat lewat online itu hanya teknis saja. Teknis saja, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu berapa nilai yang mau kita keluarkan. Ya. Sekarang banyak juga yang menawarkan, ya, mari berzakat. Pagi-pagi sudah ada itu dari beberapa ini ya. Iya. Ya. Iya, boleh, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa itu benar adanya, jangan sampai disalahgunakan. Iya, itu aja. Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada akad, Pak. Untuk bayar zakat sebenarnya tidak ada. Ijab kabul itu tidak perlu. Ya. Namun kalau memang kita mengharapkan doa dari yang bayar zakat, ada tatanan, nanti kita akan bicarakan sunnah-sunnahnya. Bagaimana yang menerima. Biasanya juga mereka akan kirimkan, tahu saya, ada juga didoakan. Ya, orang yang bayar zakat itu biasanya didoakan supaya hartanya jadi berkah. Ya, iya. Karena memang perintahnya seperti itu dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi. Ambil zakat mereka, bersihkan dan sucikan mereka, dan doakan untuk mereka. Kan gitu ya. Mendoalah untuk mereka. Nah, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa untuk mereka. Boleh didoakan. Apalagi? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penerima zakat fitrah, apakah boleh kita ada penerima zakat fitrah itu dia berhak tidak untuk dia ikut zakat fitrah juga? Maksudnya apa? Amil zakat fitrah. Boleh lah, nggak apa-apa. Mungkin pada hari itu dia tidak punya. Kemudian dia menerima dari beberapa orang zakat fitrah tadi. Akhirnya sudah memiliki zakat. Karena di sini lebih daripada apabila seorang sudah memiliki makanan untuk sehari semalam untuk diri dan keluarganya, sisanya itu dia berkewajiban untuk bayar zakat. Iya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Mungkin pada hari tersebut dia nggak punya, tapi beberapa dia terima lagi ya jadi banyak kan berasnya, ya dia berkewajiban untuk, iya, ya, silakan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pemburu binatang yang haram seperti babi kan kita foto, itu kan Islam kalau dimakan daging kita buahnya Haram. Dalilnya apa yang Allah haramkan untuk dimakan, maka Allah haramkan untuk dijual belikan. Ya, itu dalilnya. Ya. Jadi apa saja yang Allah haramkan untuk dimakan, maka Allah haramkan untuk dijual belikan. Begitu ya. Itu dalam bab makanan. Coba kita lihat. Jadi nggak boleh. Dalam bab jual beli, itu bab terakhir itu biasanya. Kitab buyuk. Sementara silakan yang lain.
Silakan, apalagi yang mau ditanya? Ya. Waalaikumsalam. Jual apa? Oh. Kalau mendonorkan itu boleh. Kalau menjualnya masih khilaf di kalangan ulama. Tapi lebih rajih tidak. Tapi kalau mendonorkan boleh. Ya. Ya, kalau memang itu bisa mendatangkan manfaat dan itu sudah diteliti. Dan itu sudah ada fatwa diperbolehkan. Umpama ada sebagian yang memberikan ginjalnya satu kepada orang lain atau kornea mata dan lain semua boleh. Itu dibolehkan. Ya. Tapi itu ada aturannya bagi orang yang memberikan mata, tentunya orang yang meninggal biasanya. Ya. Kalau masih hidup mungkin tidak, tapi kalau masih hidup biasanya yang terkenal sekarang dan itu sudah diteliti ya masalah ginjal. Boleh, tidak apa-apa. Selama itu tidak saling memudaratkan. Ya? Iya. Apalagi? Ya. Apa? Iya. Perhitungan sapi. Nah, ini di sini nih dibukanya. Mau punya sapi gak? Dia ada di halaman zakat ternak. Bapak tanya tentang sapi. Ya. Nah, di sini sudah ada aturannya. Pertama, kalau memang seseorang memiliki sapi, ya, di sini ada rincian bahkan dibikin tabelnya. 1 sampai 29 sapi tidak terkena zakat wajib, tidak kena wajib. 30 sampai 39 ekor sapi itu diberikan 1 ekor, ya, tabi namanya, 1 ekor jantan atau tabi'ah betina, yaitu sapi yang berusia 1 tahun. Ya. Kalau kita punya 30 sampai 39 ekor sapi, berarti kita harus mengeluarkan 1 ekor sapi betina maupun jantan yang berumur 1 tahun. Kemudian 40 ekor sapi sampai 59 sapi itu diberikan 1 ekor musinna, sapi yang berumur 2 tahun. Ya. Sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian 60 ekor sampai 69 ekor itu diberikan 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. 2 ekor. Ya. Kemudian 70 sampai 79 ekor sapi diberikan 1 ekor tabi tadi yang berukuran 1 tahun dan 1 ekor sapi yang ukurannya 2 tahun. Nanti tabelnya aja difotokopi nih. Memang sudah ada tabelnya, serius ini. Jadi penulis kitab ini Abu Malik Kamal Al-Said Salim sudah membuat tabel seperti ini. Nanti antum akan terima kok. Nih. Ya. Biar disorot ini. Ya. Memang sudah ada. Begitupun nanti ukuran kambing 1 sampai 39 tidak kena. Ya, 40 sampai 120 ekor baru terkena 1 ekor kambing. Dan seterusnya nanti insya Allah kita akan bahas ya. Sementara itu dulu. Ya. Tapi kalau Bapak sekarang sudah punya 100 ekor sapi, saya buka lagi. Belum ya? Ya. Karena ini ditanya yang berkepentingan pada saat ini kan? Iya. Kalau belum punya nanti kita tunda. Silakan Pak, apa lagi?
Iya. Kalau tidak ada, kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.